Kamu hanya karena mendapat nilai sempurna saat ujian masuk perguruan tinggi. Lalu wali kelas mendorongmu ke atas panggung untuk menampilkan pertunjukan. Namun teman-teman sekelas tahu bahwa sebenarnya kamu adalah orang Inggris. Tepat ketika mereka semua bersiap untuk melihatmu mempermalukan diri sendiri. Kamu langsung memeluk gitar. Dengan tenang membuka mulut. Siapa yang pergi? Melankolis? Siapa yang melihat buku harianmu? Siapa yang menata rambut panjangmu dengan penuh kasih sayang? Siapa yang membuatkanmu gaun pengantin? Saat ini, di auditorium sekolah menengah nomor 9. Acara kelulusan sedang berlangsung dengan meriah. Kamu yang bergegas ke lokasi kejadian sudah berkeringat deras. Namun hanya di samping wali kelas yang masih ada tempat kosong. Dengan enggan, kamu terpaksa duduk di sana. Wali kelas Long Aotian menoleh. Melirikmu? Mendengus tidak senang. Di atas panggung sedang menampilkan pertunjukan yang disiapkan oleh masing-masing kelas. Lawakan yang canggung dari awal hingga akhir, tarian etnis yang gerakannya tidak seragam, duet pria dan wanita yang hidupnya seperti pantat monyet. Melihat pertunjukan ini, hatimu merasa sangat tersiksa. Hanya karena kamu sebenarnya adalah seorang yang terlahir kembali. Meskipun bukan tokoh yang hebat, tapi setidaknya mahir dalam bermain alat musik tiup dan petik. Namun, takdir mempermainkan. Di usia yang baru 40 tahun, kamu menderita kanker tulang stadium akhir. Setelah berjuang melawan penyakit selama 2 tahun, akhirnya memilih untuk melompat dari Gunung Everest. Namun tak disangka, karena semasa hidup suka mengirim 3 bunga di kolom komentar. Lalu terlahir kembali menjadi orang bernama Lin Yi ini. Kamu menyadari sejak kamu duduk. Wali kelas di sampingmu terus melihat jam. Tak lama kemudian, Long Aotian menoleh dan bertanya kepada Komite Sastra dan Seni Chu Mengiao Li Ibo. Ada apa? Kenapa belum datang sekarang? Chu Mengiao mendengar ini juga tampak cemas. Aku juga tidak tahu. Saat gladi bersih siang tadi baik-baik saja. Ada berapa acara lagi? Long Aotian melanjutkan bertanya. Hanya 13. Chu Mengiao berbisik pelan. Long Aotian terdiam. Setelah 2 acara lagi, dia dan Chu Mengiao mulai melihat ke pintu masuk dari waktu ke waktu. Li Ibo adalah tulang punggung sastra kelas 3 mereka. Tidak hanya belajar dengan baik, tetapi juga bermain musik. Bahkan lebih merupakan misteri bagi seluruh sekolah. Setiap tahun di pertunjukan seni, dia adalah program yang menjadi fokus perhatian semua orang. Anda duduk di kursi dan mengantuk. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Long Aotian menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan jujur. Chu Mengiao, kamu adalah anggota Komite Sastra. Menurutmu siapa yang bisa menggantikan Li Ibo? Chu Mengiao mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tidak ada lagi alis. Benar-benar tidak ada. Selain dia, tidak ada seorang pun di kelas kita yang bisa bermain gitar. Bisakah kamu bahkan memilih yang tertinggi dari yang pendek? Long Aotian menjadi cemas. Suaranya tanpa sadar menjadi lebih keras. Dan kamu juga terbangun oleh teriakannya. Tanpa sadar menunjukkan ekspresi malu. Chu Mengiao tersenyum pahit. Siapa yang bisa kamu pilih dari sekelompok orang pendek? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mengapa Li Ibo ini begitu tidak bisa diandalkan? Long Aotian begitu cemas sehingga dia terus menggaruk rambutnya. Anda bertanya. Bertanya satu persatu. Siapapun yang bisa menampilkan program yang bagus akan melakukannya. Setelah Long Aotian selesai berbicara, dia tidak dapat menemukan kalimat lain. Sebaiknya bermain gitar dan bernyanyi. Chu Mengiao tidak punya pilihan selain berdiri tanpa daya. Dia berjalan ke lorong. Dan kemudian berjalan ke belakang baris demi baris, membungkuk dan merendahkan suaranya, bertanya. Setelah kembali, dia menangis. Benar? Kata Long Aotian. Apa yang harus dilakukan guru? Benar-benar tidak ada.
Long Aotian merosot di kursinya. Seperti bola yang kempes. Selesai. Besok aku akan menjadi bahan tertawaan rekan-rekanku. Namun tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Guru Long, bagaimana kalau saya mencoba? Long Aotian dan Chu Mengyao tampak gembira. Dan buru-buru menoleh untuk melihatmu. Setelah itu, kedua wajah mereka langsung muram. Dan Chu Mengyao bahkan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ai, ini sudah jam berapa? Kamu masih bercanda. Beberapa siswa di belakang juga mendengar. Perkataanmu? Lin Yi, bukan? Dia bisa bernyanyi. Aku tidak tahu. Aku juga belum pernah mendengarnya. Lalu apa yang dia lakukan? Orang gila? Kamu melihat wali kelas begitu sedih. Hanya ingin membantu. Saat ini melihat teman-teman sekelas. Sikap ini juga sangat terdiam. Ada apa? Apakah aku begitu tidak populer? Setelah hening beberapa saat, Long Aotian tiba-tiba berdiri. Dia dengan ekspresi serius berbalik untuk melihat siswa di kelasnya. Lalu dengan marah berkata, kalian semua hanya bisa mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Jika bukan karena Chu Mengyao yang memiliki tarian, aku akan menjadi orang yang sendirian. Memalukan atau tidak, kalian masih punya sedikit rasa malu. Tidak malu untuk tertawa. Tidak malu untuk mengatakan bahwa Lin Yi tidak pernah menyanyi. Tetapi dia berani berdiri dengan berani. Bahkan jika itu memalukan. Dia juga ingin membela kehormatan kelas. Dan kalian, awalnya mendengarkan ceramah wali kelas. Kamu terharu dan sering mengangguk. Ternyata guru mengerti diriku. Tetapi ketika kamu mendengar beberapa kalimat terakhir, seteguk darah hampir saja keluar. Chu Mengyao memberikan gitar Li Ibo kepada Lin Yi. Long Aotian dengan marah menyuruh Chu Mengyao. Chu Mengyao ragu-ragu. Rumahnya tepat di seberang rumahmu. Orang lain belum pernah mendengar kamu bernyanyi. Tetapi dia pernah mendengarnya. Mendengar kamu bernyanyi berkali-kali sejak kecil. Setiap kali saat itu, dia akan curiga apakah Paman Lin menertawakanmu. Guru Kelong sudah memutuskan. Dia juga tidak bisa bermain gitar. Ingin tapi tak berdaya. Jadi dia hanya bisa dengan berat hati mengambil gitar Li Ibo dan memberikannya. Kamu mengulurkan tangan untuk menerima gitar itu. Tapi Chu Mengyao tidak melepaskannya. Kamu mencoba lagi tapi dia tetap tidak melepaskannya. Kamu frustrasi. Sial. Ada apa ini? Kenapa tidak memberikannya padaku? Long Aotian yang cemas karena ini adalah acara kedua dari belakang mendesak. Lama sekali. Cepatlah. Chu Mengyao menghela napas. Dengan enggan melepaskan tangannya. Dia merasakan rasa bersalah. Seperti melepaskan iblis yang akan membahayakan dunia. Kamu berdiri sambil membawa gitar. Long Aotian memberimu isyarat kemenangan. Kamu berdiri tegak. Tersenyum dan melambai kepada teman-teman. Akibatnya, yang datang adalah ejekan. Long Aotian menoleh dengan wajah pucat dan melotot. Kamu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Berjalan menuju belakang panggung dengan garis-garis hitam di dahi. Sesaat kemudian, kamu naik ke panggung membawa gitar. Yang menyambutmu hanyalah tepuk tangan jarang dari para pemimpin sekolah di barisan depan. Beberapa siswa di bawah panggung mulai berbisik. Bukankah seharusnya Li Ibo yang menjadi penutup? Kenapa diganti orang lain? Pasti menyakitkan. Siapa? Bisa bernyanyi? Kamu berjalan ke tengah panggung. Duduk di kursi dan meletakkan gitar di paha kananmu. Memetik senar dengan lembut. Untungnya nadanya masih cukup tepat. Setelah menyesuaikan gitar, kamu baru saja akan membuka mulut untuk berbicara di panggung. Seseorang di bawah berteriak turun. Kami ingin Li Ibo, turun, turun. Suara aula yang memintamu turun dari orang sebelumnya bergema. Kamu melihat ke bawah dan menemukan bahwa yang membuat keributan adalah siswa kelas 3 SMA. Lagi pula, ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai. Dan akan segera meninggalkan sekolah. Rasa hormat kepada guru pada dasarnya tidak ada lagi.
Beberapa wali kelas 3 SMA memperhatikan. Ekspresi kepala sekolah agak buruk. Segera berdiri dan menghentikan para siswa ini, seorang guru pria di barisan belakang berteriak dengan keras. Apakah kamu memberontak? Wanggang, keluarkan jarimu dari mulutmu. Percaya atau tidak, aku akan mematahkannya. Seorang guru wanita. Suaranya lebih tajam dari Jiang Tao. Turun kau dari sana. Kulitmu terlalu kencang. Adegan serupa tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, berkat upaya para guru ini, suara riuh akhirnya berangsur-angsur mereda. Kamu duduk di atas panggung tanpa mengubah ekspresi. Merutuki dalam hati. Sekolah macam apa ini? Mencari-cari ingatan. Baru tahu bahwa ini dulunya adalah sekolah yang dikelola pabrik pengolahan kayu terpadu. Setelah pabrik direstrukturisasi, sekolah diserahkan ke distrik. Dan selalu berada di peringkat terakhir di kota. Mengesampingkan gangguan ini, kamu mulai berbicara omong kosong dengan serius. Aku menulis sebuah lagu untuk teman semeja yang akan segera berpisah. Judulnya, Teman Semeja. Hari ini, melalui panggung ini, aku mempersembahkannya untuk teman semejaku. Juga untuk guru dan teman-temanku tercinta. Suaramu tebal dengan sedikit kesan pengalaman. Jika mendengarkan dengan mata tertutup, sama sekali tidak terdengar seperti remaja 19 tahun. Saat ini, suasana di bawah panggung akhirnya menjadi tenang. Tidak ada yang bersiul. Tidak ada yang membuat keributan. Seolah-olah tertarik dengan judul lagu ini. Melihat ini, kamu sangat puas. Kemudian jarimu memetik senar. Suaramu yang serak dengan sedikit nada acuh tak acuh terdengar. Apakah besok kau akan ingat? Buku harian yang kau tulis kemarin. Apakah besok kau masih ingat dirimu yang dulu paling suka menangis? Guru-guru sudah tidak ingat lagi. Tidak bisa menebak masalahnya. Kau dan aku baru ingat masa kecil ketika melihat foto. Siapa yang pergi dengan melankolis? Siapa yang melihat buku harianmu? Siapa yang mengepang rambut panjangmu? Siapa yang membuatkanmu gaun pengantin? Ketika mendengar sampai di sini, beberapa adegan masa lalu muncul di depan mata semua orang. Memikirkan perpisahan yang akan segera terjadi. Beberapa siswa yang sensitif langsung berkaca-kaca. Saat ini, seorang pemuda dengan keringat bercucuran berlari masuk. Ketika melihatmu di atas panggung, dia tertegun. Dulu kau selalu sangat hati-hati. Meminjam setengah penghapus dariku. Kau juga pernah tanpa sengaja mengatakan, suka bersamaku. Saat itu langit selalu gelap. Hari-hari, selalu terasa terlalu cepat. Kau selalu bilang kelulusan masih lama. Namun dalam sekejap kita berpisah. Siapa yang bertemu dengan orang yang melankolis? Siapa yang suka menangis? Siapa yang melihat surat yang kutulis untukmu? Siapa yang membuangnya ke angin? Hari-hari dulu semuanya ada di dunia. Aku juga akan memiliki cintaku. Aku juga akan memintanya melihat ke arahnya, memintanya untuk memiliki nama teman semeja siapa yang pergi. Melankolis? Siapa yang bisa siapa yang mengambil foto rambut panjangmu? Siapa yang membuatkan gaun pengantin untukmu?
Ternyata biarkan lagu-lagu riang itu berakhir dalam irama yang riang. Kau berdiri, membungkuk berterima kasih. Irama berubah menjadi tepuk tangan meriah. Banyak orang berteriak. Lagi. Sebuah lagu banyak guru muda juga ikut berteriak. Tidak ada yang akan memperhatikan. Saat ini, di bawah panggung ada sepasang mata yang menatap tajam ke arah panggung dengan mata penuh iri. Kau menutup mata, membuka lenganmu, mengangkat gitar kayu itu tinggi-tinggi, menikmati tepuk tangan yang menjadi milikmu ini. Tepuk tangan ini sudah lama tidak terdengar. Kau mengerti prinsip untuk berhenti saat yang terbaik. Di tengah tepuk tangan, kau turun dari panggung tanpa penyesalan. Banyak gadis kecil menangis terseduh-seduh. Seorang gadis yang memakai kacamata kecil bergumam. Mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Kau kembali membawa gitar. Long Aotian memimpin semua siswa untuk berdiri dan bertepuk tangan untukmu. Kemudian, tepuk tangan ini menyebabkan guru dan siswa di sekitarnya juga ikut bertepuk tangan. Kepala sekolah dengan bersemangat baru saja mengucapkan beberapa patah kata. Terputus oleh tepuk tangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan enggan mengakhiri pidatonya lebih awal. Direktur kantor sekolah yang memberikan pidato duduk di bawah panggung dengan murung. Ah, sayang sekali. Naskah bagusku yang membuat orang menangis ini. Seluruh guru dan siswa sekolah mulai meninggalkan tempat dengan tertib. Long Aotian meninju bahumu. Kau menyembunyikan meja, ya? Kau menyentuh bagian belakang kepalamu dan memasang tampang bodoh. Tertawa cekikikan. Banyak teman sekelas perempuan berkumpul. Berbicara tanpa henti. Saat itu sebuah suara terdengar. Linyi, gitar boleh aku ambil kembali. Semua orang menoleh. Semua tampak terkejut, Long Aotian langsung memasang wajah muram. Membentak. Li Ibo. Apa yang terjadi denganmu? Guru menabrak seseorang saat bersepeda di jalan. Orang ini jelas tidak apa-apa. Tapi dia terus menarik dan tidak mau melepaskan. Jadi aku terlambat. Li Ibo berkata dengan sedih. Terima kasih, Lin Yi. Jika bukan karena dia, kelas kita akan menjadi bahan tertawaan. Setelah selesai berbicara, Long Aotian mendengus. Dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. HMPH. Li Ibo menjawab. Menerima gitar dari tanganmu. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Kau tersenyum menatap Li Ibo. Dan juga melihat sedikit kebencian di matanya. Giliran kelas kalian. Para siswa berbaris keluar. Teman sekelas. Wu Xiazhou mendekat. Berkata sambil tersenyum padamu. Ayi. Kau benar-benar menyimpan kemampuanmu. Kapan kau bisa bernyanyi? Kau bahkan menulis lagu sendiri. Apakah kau tersambar petir? Ma Liu mentraktirku sate. Kau tahu pria bertubuh tinggi ini. Dengan alis tebal dan mata besar adalah teman masa kecilmu. Jadi tanpa sadar kau merasa sangat dekat. Kau memutar mata. Tadi banyak orang yang memujiku. Kenapa kau tidak membantuku? Astaga. Aku juga takut. Wu Xiazhou tertawa terbahak-bahak. Si brengsek yang memanfaatkan kesusahan orang lain ini. Kau memutar bola matamu. Wu Xiazhou tersenyum tanpa berkomentar. Lalu mengalihkan topik pembicaraan. Ma Liu yang traktir. Jangan bicara yang tidak-tidak. Kau berlebihan menepuk-nepuk kedua saku celanamu. Aku lebih bersih dari wajahku. Pakai apa? Mentraktirmu. Wu Xiazhou memutar bola mata besarmu. Menoleh dan melihat ke arah Li Ibo di belakangnya. Li Ibo itu. Hari ini Lin Yi sangat membantumu. Tidak ada niatan untuk membalas budi. Li Ibo berjalan berdampingan dengan Chu Mengyao.
Mendengar dia berkata begitu, terpaksa dengan enggan berkata, "Baiklah, Mengyao ikut juga ya?" Chu Mengyao tersenyum. "Baiklah, sekalian merayakan kesuksesan pertunjukan." Li Yibo sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata kesuksesan pertunjukan. Kau tersenyum dan juga berbicara. Hanya saja diam-diam mencela dalam hati. Anak ini terlihat cukup tampan. Tapi hatinya tidak begitu besar. Malam hari pukul 8 lebih sedikit, deretan warung di pinggir jalan sangat ramai, meja kecil. Kursi kecil hampir memenuhi jalan. 4 orang mencari tempat duduk. Li Yibo membantu Chu Mengyao membersihkan bangku kecil. Wu Xiazhou. Kau mengedipkan mata. Kau langsung mengerti. Li Yibo selalu menyukai Chu Mengyao. Semua orang di kelas tahu. Mulai musim panas tahun ini, Chun He memiliki beberapa penyanyi jalanan yang bermain gitar. Mereka membawa gitar di punggung. Membawa pengeras suara. Di malam hari berjalan-jalan di warung. Meminta satu lagu. 5 yuan. Warung juga tidak menolak mereka. Lagi pula para pemilik toko ini tidak perlu mengeluarkan uang. Ada orang bernyanyi. Juga bisa menarik pelanggan. Di depan tanah kosong. Seorang pemuda yang membawa gitar dan bernyanyi. Dia menyisir rambut panjangnya yang sedikit bergelombang. Terlihat tidak terlalu bersih. Di seberang jalan ada alun-alun kecil. Seorang wanita cantik berambut pendek. Memegang mikrofon. Dan ada seseorang yang memanggul kamera. Sekelompok pria dan wanita tua berkumpul. Berbicara dengan semangat. 4 orang duduk di bangku kecil. Wu Xiazhou berteriak keras kepada pelayan. 40 tusuk pinggang besar 500. Tusuk kecil 200, tusuk besar 100 kulit daging. 40 tusuk kepala ayam, 60 botol bir. Setelah Anda duduk, Anda menyadari. Banyak orang di warung pinggir jalan membawa anak-anak. Mungkin juga baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi. Membawa putra dan putri mereka keluar untuk bersantai dan memesan sesuatu. Beberapa segera datang. Wu Xiazhou meminta Li Yibo untuk mengatakan beberapa patah kata. Li Yibo merasa sangat muak di hatinya. Tetapi Wu Xiazhou ini bergaul dengan pemuda sosial di luar sekolah. Dirinya tidak ikut campur. Hanya bisa mengangkat gelas anggur dan mengatakan beberapa patah kata dengan canggung. Kata-kata terima kasih. Anda tertawa. Juga mengatakan beberapa patah kata basa-basi. 3 orang minum secangkir Chu Mengyao. Membawa origami ke meja sebelah. Seorang pria parubaya berusia 40 tahun sedang membungkusnya dengan bawang putih. Gadis di seberang seusia denganmu. Pria parubaya itu meletakkan bawang putih yang sudah dibungkus di piring di depan gadis itu. Gadis itu tampak tidak sabar. Lihat tanganmu, tidak tahu cara mencucinya. Sangat kotor, bagaimana aku bisa memakannya? Pria parubaya itu tampak malu. Dengan cepat berkata, aku akan mencucinya. Aku akan mencucinya. Tidak lama kemudian, pria itu kembali. Tetapi tangan yang penuh kapalan dan karakter hitam itu. Bagaimana cara mencucinya? Kelihatannya juga tidak bersih. Sate kambing datang. Pria itu membagi setengah. Menghadap tusuknya. Gadis itu mengambil satu tusuk dan memakannya. Dengan suara, hei. Dan meludahkannya ke tanah. Aku tidak makan cabai. Kamu lupa lagi beberapa meja tetangga. Semua melihat dan berdiskusi dengan suara pelan. Seorang pria berusia 30 tahun ingin berdiri dan mengatakan sesuatu. Ditarik oleh wanita di sampingnya, kedua pria itu bergumam. Tidak tahu harus berkata apa. Kedua tangan saling menggosok, haruskah atau tidak? Saya pesan lagi 10 tusuk. Tanpa cabai, Wu Xiazhou meregangkan kakinya. Mengeluarkan sekotak rokok kusut dari sakunya. Dia mengeluarkan sebatang dan menyalakannya sendiri. Lalu terkekeh. Lauli, malam ini tidak mendengar kamu bernyanyi. Sungguh membuat hati gatal dan tidak nyaman. Kenapa kamu tidak naik dan memberikan satu lagu untuk kami? Li Yibo sudah menyimpan banyak keluhan di hatinya. Hanya karena Wu Xiazhou terlalu jago berkelahi.
Dan hubunganmu sangat istimewa. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Setelah dia mengatakan ini, dia merasa itu ide yang bagus. Malam ini kamu merebut pusat perhatianku. Maka aku akan merebutnya kembali. Baiklah. Mau dengar apa? Dia berpura-pura tidak peduli. Semuanya dia kuasai. Wu Xiaozhou terkekeh pelan. Li Yibo menjawab, mengangkat gitar yang diletakkan di sampingnya dan berdiri. Wu Xiaozhou menjepit rokok di sudut mulutnya. Menyipitkan mata. Memandang Li Yibo yang sedang menyesuaikan penyangga mikrofon. Berkata dengan lembut padamu. Aku sangat kesal. Dia sebentar. Bibi, kamu juga naik dan nyanyikan satu lagu. Biar dia benar-benar tenang nanti. Tenang. Kamu terkekeh. Merasa hal ini sangat membosankan. Kamu mengulurkan tangan mengambil dari meja. Rokok Wu Xiaozhou, mengambil sebatang dan meletakkannya di mulutmu. Lin Yi, Chu Mengyao. Alisnya terangkat. Kapan kamu belajar merokok? Besok aku akan memberitahu Lin Shu. Kamu terkejut? Sepertinya tubuh ini sebelumnya tidak merokok. Kamu mengambil rokok. Sepenuhnya tindakan bawah sadar. Ini psikologis. Wu Xiaozhou melirik Chu Mengyao. Dengan ekspresi menghina. Kamu hanya tahu cara membaca laporan kecil. Chu Mengyao mengabaikannya, dia tidak menyukai Wu Xiaoyou yang setiap hari fasih dan lancar ini. Suara piano perkelahian terdengar. Suara nyanyian Li Yibo datang. Suaranya tidak buruk. Intonasinya juga sangat bagus. Hanya saja melodi lagu ini benar-benar tidak memiliki karakteristik apapun. Ditambah reverb mikrofon yang berlebihan membuat suaranya terdengar agak keruh. Para tamu yang memperhatikannya melihat pertunjukan musiknya telah berubah. Semuanya menoleh untuk melihat mendengarkan beberapa kalimat ini. Setelah itu mereka semua berbalik dan melanjutkan makan. Setelah sebuah lagu selesai dinyanyikan, hanya Chu Mengyao dan kamu yang bertepuk tangan. Para tamu lainnya tidak bereaksi sama sekali. Api amarah di hati Ibo tidak bisa lagi ditekan. Tangan yang memegang mikrofon sedikit gemetar. Dia mendekatkan mulutnya. Selanjutnya, silakan teman sekelas saya, Lin Yi, menyanyikan sebuah lagu untuk semua orang. Kamu tertegun. Tidak menyangka Li Yibo akan melakukan ini. Ini benar-benar memaksamu untuk naik dan bertanding dengannya. Kamu tidak ingin bernyanyi. Karena kamu bisa melihat kebencian Li Yibo terhadapmu. Jika kamu naik saat ini, itu adalah provokasi yang jelas. Kehidupan sebelumnya telah melihat terlalu banyak wajah di dunia. Orang berusia 40 tahun masih memiliki kekanak-kanakan seperti anak kecil. Itu tidak menarik. Ayo. Tolong berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Suara Li Yibo terdengar lagi. Kali ini menarik banyak tamu untuk melihat sekeliling. Tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh pemuda yang bernyanyi ini? Wu Xiaozhou tersenyum jahat. Mengulurkan tangan dan mendorongmu. Hampir saja membuatmu terjatuh. Kamu tidak punya pilihan selain berdiri tanpa daya. Chu Mengyao merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Merasa bahwa apa yang dilakukan Li Yibo terlalu tidak dewasa. Tetapi saat ini juga tidak nyaman untuk mengatakan apapun. Ini adalah teman sekelas saya, Lin Ni. Tolong berikan tepuk tangan lagi kepada semua orang. Setelah Li Yibo selesai berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat. Memperlihatkan sedikit ejekan. Kamu tidak punya pilihan selain berjalan dan mengambil gitar Li Yibo. Lalu memetik senar secara acak. Memikirkan lagu apa yang cocok untuk dinyanyikan. Saat ini kamu melihat kursi di sebelah. Keributan datang lagi dari kedua wanita itu. Tidak bisa. Aku dan teman-teman sekelasku sudah sepakat. Liburan musim panas ini kami akan pergi melihat keindahan tanah air kita. Suara gadis itu meninggi. Pria parubaya itu masih dengan sikap patuh yang sama. Nada bicaranya penuh permohonan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar lagi. Ayah akan segera gajian. Menunggu apa? Orang lain sudah membeli tiket. Hanya aku yang belum, apa tidak malu? Tidak punya uang malah menemui gadis.
Suara bicaranya semakin keras. Beberapa kata terakhir benar-benar diteriakkan. Setelah berteriak, dia membanting tusuk sate besi ke piring. Mengeluarkan suara yang nyaring. Kau mengerutkan kening. Kemudian memutar bola mata. Kalau ada, nyanyikan lagu ini. Kau mengulurkan tangan untuk mengecilkan gema mikrofon speaker. Kemudian tidak menghiraukan kebisingan di bawah. Menyapu chord. Kemudian membuka mulut dan bernyanyi. Selalu meminta padamu. Namun tak pernah berkata, terima kasih. Baru setelah dewasa mengerti betapa beratnya dirimu. Setiap kali pergi selalu berpura-pura santai. Tersenyum dan berkata, kembalilah. Berbalik dengan air mata membasahi mata. Betapa inginnya dulu menggenggam telapak tanganmu yang hangat. Tapi kau tidak di sisiku. Titipkan pada angin sepai-sepai. Kau memejamkan mata. Teringat akan ayah di kehidupan sebelumnya. Itu adalah bayangan yang sangat kabur. Kau sejak usia 4 tahun. Tumbuh besar di panti asuhan. Ibu sama sekali tidak ada kesan. Hanya samar-samar. Ingat ketika ayah keluar dari panti asuhan. Punggungnya yang tinggi besar. Ingatan akan ayah di kehidupan ini muncul kembali. Setelah dia di PHK. Dia memperbaiki sepeda di jalan. Setiap hari pulang sangat larut. Tangan itu penuh dengan minyak. Selalu tidak bisa dibersihkan. Lambat laun warung pinggir jalan. Beberapa orang tertarik dengan nyanyianmu. Beramai-ramai meletakkan gelas anggur dan sate domba di tangan mereka. Berbalik dan menoleh diam-diam mendengarkan waktu adalah ucapan terima kasih. Jangan lagi, aku bersedia mengembalikan segalanya kepadamu seiring dengan panjangnya aliran seumur hidup. Inginnya aku bisa melakukan sesuatu untukmu, perhatian yang tidak berarti. Terimalah. Terima kasih. Semuanya ditopang oleh kedua tangan. Selalu berusaha sekuat tenaga, aku adalah rumahmu. Masih merasa senang? Kamu tutup dulu, tumbuh dalam cinta. Suaramu berbeda dengan saat pertunjukan sebelumnya. Kepolosan semacam itu benar-benar berbeda. Saat ini garis suaramu penuh dan penuh kasih sayang semakin banyak. Orang-orang yang keluar jalan-jalan di malam hari tertarik dengan nyanyianmu. Para lansia yang baru saja diwawancarai di alun-alun. Juru kamera. Xiao Li menyeka keringat di dahinya. Tiba-tiba pandangannya tertarik ke warung pinggir jalan di sana. Terkejut pada Kak Yu. Cepat lihat apakah mereka berkelahi di sana. Chen Yushu menoleh ke belakang. Benar saja, di seberang jalan, di depan sebuah warung pinggir jalan, ada banyak orang yang berkumpul. 2 orang berlari menuju warung pinggir jalan. Saat ini, kamu sudah membahas tentang selingan, makan di warung pinggir jalan. Dan orang-orang yang menonton semuanya mendengarkan dengan tenang. Beberapa orang tua meneteskan air mata. Memeluk erat anak-anak mereka. Setelah Chen Yushu dan Xiao Li masuk, mereka diam-diam merasa aneh. Tidak ada perkelahian. Mengapa beberapa orang sepertinya menangis? Siapa yang meninggal? Selang waktunya sangat singkat. Nyanyianmu terdengar lagi. Terima kasih dan seperti dulu. Genggam telapak tanganmu yang hangat. Tapi kamu tidak ada di sini. Di sisiku mempercayakan angin sepau-sepai. Sedikit pergi menempatkan waktu. Ya. Hati ada di segalanya.
Kembalikan padamu seiring nyanyian seumur hidupku yang kuat. Bisa untuk hal-hal yang tak terhentikan itu terimalah. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Kedua tangan menopang rumahku. Selalu berusaha sebaik mungkin. Aku adalah rumahmu. Masih mengkhawatirkanmu. Cepat-cepat nyalakan mesin. Chen Yushu terkejut dengan lagu yang penuh kasih sayang ini. Setiap kalimat liriknya seperti mengetuk hatinya. Membuat hidungnya terasa sakit. Xiao Li buru-buru menyalakan perekam. Menunjukkan suara gitarmu yang tajam ke setiap suara yang terdengar. Suara nyanyian tidak tahu kapan berhenti. Suara piano tidak berhenti dalam suara piano yang lembut dan merdu. Suaramu yang penuh kasih sayang dan magnetis terdengar. Apapun yang kita lakukan, Ayah selalu membukakan jalan bagi kita terlebih dahulu. Banyak hal dalam hidup tidak mungkin ada selamanya. Tetapi cinta yang Anda berikan kepada kami adalah abadi. Lagu ini Ayah persembahkan untuk kalian. Untuk semua ayah di seluruh dunia. Terima kasih wah. Semua orang bertepuk tangan. Banyak tamu juga berdiri. Banyak anak memeluk erat ayah mereka. Beberapa masih malu. Tetapi semua tampak lega dan terharu. Tapi saat itu, sebuah suara bersemangat terdengar. Nak, kamu mau kemana? Sebuah suara pria terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat. Xiao Li yang membawa kamera juga segera memutar kameranya tanpa menunggu Chen Yushu mengatakan apapun. Teriakan ini menarik perhatian semua orang. Terlihat gadis yang sebelumnya marah pada ayahnya. Saat ini sudah berlari jauh melewati kerumunan. Lagu Anda ini dia belum bisa merasakan apapun. Juga tidak membuatnya terlalu tersentuh. Tapi kata-kata terakhir itu membuatnya teringat banyak hal. Dia ingat musim semi masa kecilnya. Ayah membawanya bermain layang-layang di tanah dengan tawa. Dia ingat setiap malam musim panas. Ayah akan duduk di tepi dipan sambil mengantuk. Mengipasi kipas untuknya. Dia ingat musim gugur itu. Dia demam tinggi dan tidak kunjung sembuh. Ayah menggendongnya dan berlari selama lebih dari setengah jam untuk sampai ke rumah sakit. Dia ingat musim dingin ketika dia masih di sekolah dasar. Setiap pagi ayah akan memasukkan jaket dan celana katunnya ke dalam selimutnya terlebih dahulu untuk menghangatkannya. Karena takut dia kedinginan saat memakainya. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Dia tidak ingin atau tidak mungkin menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Tapi dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri dari sini. Pria parubaya itu menatap kosong dengan mulut terbuka ke arah punggung putrinya. Dia mengangkat tangannya yang penuh kapalan. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi putrinya sudah berlari jauh. Kerumunan segera mulai berdiskusi dengan riuh. Semua menunjuk dan menyalahkan gadis itu. Beberapa orang tua mulai menggunakan ini sebagai contoh. Mendidik anak-anak di sekitar mereka. Setelah kamu selesai bernyanyi, tiba-tiba teringat bahwa kamu tidak tahu bagaimana proses permohonan hak cipta di dunia ini. Sepertinya kamu harus mencari warnet untuk online dan memeriksanya jika ada waktu. Halo. Sebuah suara wanita menyela lamunanmu. Kamu mendongak. Di depanmu berdiri seorang wanita yang sangat cantik. Usia kalian berdua kira-kira sekitar 28 tahun. Halo. Kamu tertegun? Tidak mengerti apa yang dia inginkan? Nama saya Chen Yushu. Saya adalah pembawa acara program Kisah Rakyat di stasiun TV Chunhe. Siapa namamu? Nama saya Lin Yi. Mendengar itu, kamu menjawab, saya pikir lagu ini sangat bagus. Tema tentang cinta ayah juga sangat bagus. Bisakah saya menayangkannya di program? Chen Yushu bertanya. Kamu merasa tidak masalah. Kecepatan penyebaran saat ini sangat lambat. Terutama di kota kecil seperti Chunhe. Jadi kamu mengangguk.
Chen Yushu sangat bersemangat. Ini adalah tema yang sangat bagus. Apalagi saat ini sedang musim kelulusan. Tadi sudah merekam gadis itu. Adegan dia berlari sambil menangis. Ditambah dengan lagu ini. Sungguh materi program yang bagus. Pikirannya sudah sangat mantap. Tetapi baru saja mengucapkan terima kasih. Kemudian bergegas mewawancarai ayah itu. Kamu kembali ke meja makan. Yang menyambutmu adalah tepuk tangan meriah dari Wu Xiaozhou. Emosi Li Yibo tidak tinggi. Setelah kenyang, dia berinisiatif membayar tagihan. 4 orang menaiki sepeda mereka. Agak jauh dari rumah Li Yibo. Dan juga bukan arah yang sama dengan kalian. Memandangi punggung Li Yibo yang membawa gitar menjauh. Wu Xiaozhou menyipitkan mata dan berkata, bajingan itu masih membenci kalian. Chu Mengyao memutar matanya dengan tidak senang ke arahnya. Kamu terkekeh. Pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Wu Xiaozhou dan Chu Mengyao terus bertanya. Bertanya? Kenapa tiba-tiba kamu bisa bermain gitar? Kenapa suaramu tidak fals lagi saat bernyanyi? Kamu hanya bisa tertawa dan mengarang cerita tentang bagaimana kamu diam-diam belajar dengan giat. Hanya untuk mengejutkan semua orang hari ini dan seterusnya. Chu Mengyao dan Wu Xiaozhou tercengang oleh kebohonganmu. Walaupun tidak percaya. Tapi sepertinya hanya penjelasan ini yang masuk akal. Tapi mereka berdua lupa satu hal. Belajar dengan giat juga butuh peralatan. Di rumahmu bahkan tidak ada harmonika. Satu-satunya yang bisa disebut setengah alat musik adalah mulutmu itu. Karena kamu jago bersiul sejak kecil. Tentu saja. Hanya sangat ingin, tetapi tidak pernah menyelidikinya lagi. Wu Xiaozhou dan rumahmu berada di satu pintu masuk gedung. Rumahnya berada di lantai 5. Ketiga orang itu baru saja berbelok ke ujung gedung. Dan melihat sebuah mobil polisi diparkir di pinggir jalan. Wu Xiaozhou langsung mengerem. Bahkan sebelum kamu dan Chu Mengyao sempat bereaksi. Dia berbalik dan lari. Kamu dan Chu Mengyao saling berpandangan. Tidak mengerti apa yang terjadi. Wu Xiaozhou, dasar bajingan, teriak seseorang. Ayah Wu Xiaozhou, Wu Yongheng, mengenakan celana pendek besar. Muncul dari ujung gedung. Dan melihat Wu Xiaozhou sudah menghilang. Seorang polisi bertubuh tinggi berusia 30 tahunan juga keluar dari pintu masuk gedung. Wu Yongheng memasang wajah menyesal. Mengangguk dan membungkuk sambil mengeluarkan puntung rokok. Polisi itu tiba-tiba memukulnya. Wu Yongheng. Dengan wajah gelap menggertakkan giginya. Petugas Yo, tunggu sampai anak nakal itu kembali. Lihat bagaimana aku menghajarnya sampai mati. Petugas bermarga Yo itu berkata. Anak-anak sudah besar, jangan selalu main tangan. Nanti kurangi dia bermain dengan kelompok RV. Bawa dia ke kantor polisi sesegera mungkin untuk membuat pernyataan. Baiklah. Aku pulang dulu. Hei. Anda tenang? Tenang. Petugas Yo. Hati-hati di jalan. Mobilnya sudah pergi. Wu Yongheng masih melihat ke kejauhan yang gelap. Ada apa dengan paman kelima? Kamu mendorong sepedamu dan berjalan mendekat. Hei. Wu Yongheng menghela nafas. Masalahnya masih RV. Kelompok itu berkelahi dan menusuk seseorang. Polisi berkata, bajingan ini juga ikut. Kamu terkejut? Dan dengan cepat bertanya, apakah itu dilakukan oleh Xiao? Wu Yongheng menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya. Tapi tetap merepotkan. Hei. Setelah berbicara, dia berjalan kembali dengan tangan di belakang punggung. Sambil menggerutu dengan marah. Bocah bau. Tunggu sampai dia kembali, lihat saja nanti ku buka kulitnya. Kamu mengkhawatirkan Wu Xiaozhou. Jadi biarkan Chu Mengyao pulang duluan. Kamu mengayuh sepedamu mencari-cari tetapi tidak menemukannya. Mau tak mau kamu harus pulang. Putraku tidak demam lagi. Kenapa baru pulang? Kamu mendorong pintu dan masuk. Kamu mendengar suara ayahmu, Lin Qingseng. Bagaimanapun,
Di dalam tulang adalah orang berusia 40 tahun lebih. Bahkan jika ingatan tubuh ini menyatu. Kata, putra, ini terdengar agak aneh di telinga. Bahkan sangat canggung. Di kehidupan sebelumnya, penyesalan terbesarmu adalah kehilangan. Kerabat melihat pria di bawah cahaya redup. Matamu menjelajahi ingatan aneh. Ingatan tentang punggung tinggi yang pergi itu. Sepertinya tidak ada di depan mata. Pria parubaya dengan pelipis beruban ini menyatu. Hidungmu terasa perih. Tetap memanggilnya? Ayah sepanjang hidup ini. Ayah sulit diungkapkan. Perasaannya sangat rumit. Ada penyesalan tentang kehidupan sebelumnya. Dan ada kerabat dalam ingatan yang datang untuk makan. Aku akan menghangatkannya untukmu. Lin Qingseng meletakkan termos di tangannya dan berkata, kamu dengan cepat melambaikan tangan menolak, tidak perlu. Setelah pertunjukan selesai, aku dan beberapa teman sekelas makan sate kambing di luar. Aku lihat obatnya sudah habis dan tidak demam lagi. Setelah Lin Qingseng selesai berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dahimu. Kamu tanpa sadar menghindar ke belakang sedikit. Mengerti dan teringat 2 kotak obat di atas meja. Sepertinya setelah tubuh ini demam. Jiwaku mengambil kesempatan saat dia lemah dan menempel padanya. Anak nakal. Lin Qingseng melihat putranya bahkan menghindarinya. Jadi dia tertawa dan memarahi. Satu kalimat, sudah baik, lalu bangun. Tidur lebih awal. Dan mulai membereskan peralatan makan. Ayah. Kamu memanggil lagi. Lin Qingseng terkejut. Kenapa? Kamu dengan malu-malu memalingkan kepala dan menyembunyikannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Anda kurus. Lin Qingseng terkekeh. Anak bodoh. Di kamar mandi, ini pertama kalinya kamu melihat dirimu yang sekarang. Di cermin di atas wastafel. Setiap helai rambut pendek berdiri dengan keras kepala. Lagi pula baru 19 tahun. Wajah tampan yang bersih penuh dengan kolagen. Kamu tertawa. Penampilan ini jauh lebih tampan daripada saat aku masih hidup. Kemudian kamu sedikit mengernyit. Tinggi badanku sekitar 178 cm. Tapi tubuh ini terlalu kurus. Mungkin karena terlalu cepat tumbuh. Terlihat seperti kekurangan gizi. Mengusap wajah dengan sembarangan. Meskipun senang terlihat tampan. Tapi kamu sebenarnya tidak terlalu peduli dengan penampilan. Lagi pula penampilan akan menua. Mengandalkan bakat. Makan adalah hal yang langgeng. Setelah mandi dan gosok gigi, kamu kembali ke kamar kecilmu. Sekilas, langsung melihat sketsa benda mati yang belum selesai di sudut dinding. Baru kamu ingat, kamu dan Wu Xiazhou sudah sampai. Saat kelas 3 SMP. Prestasi belajar terus menurun. Jadi saat kelas 1 SMA, kalian berdua mendaftar kelas intensif seni untuk ujian masuk perguruan tinggi. Demi bisa masuk sekolah seni. Tepatnya bulan Desember semester 1 kelas 3 SMA. Kalian berdua pergi ke ibu kota provinsi lagi. Untuk mengikuti ujian mata pelajaran kejuruan. Hasilnya lumayan bagus. Kalian berdua diterima di Akademi Seni Provinsi. Sekarang tinggal menunggu pengumuman nilai mata pelajaran umum. Kamu tidak bisa menahan senyum pahit. Kamu ternyata mendaftar jurusan seni. Ini sangat menyedihkan. Tanpa kata sepanjang malam. Saat kamu bangun keesokan paginya, ayah sudah berjualan. Makanan tertutup di atas meja. Setelah dibuka, satu piring adalah tahu yang dimasak semalam. Dan semangkuk kecil telur kukus. Baru selesai makan terdengar ketukan pintu. Setelah dibuka, ternyata Wu Xiazhou. Di sisi kanan, rongga matanya masih bengkak dan merah. Kenapa? Ayahmu benar-benar menertawakanmu. Kamu bertanya. Wu Xiazhou tertawa kecil. Masih bisa memaafkanku. Dia masuk dan duduk di sofa kulit. Mengeluarkan rokok dan melemparkannya kepadamu. Melihat itu,
Kamu langsung bertanya. Sudah ke kantor polisi. Wu Xiaozhou mengangguk. Berkata dengan acuh tak acuh. Tidak terburu-buru. Tidak masalah. Aku hanya memberi semangat pada Hervey dan yang lainnya. Wu Xiaozhou tingginya 185 cm. Berbadan kekar. Temperamennya meledak-ledak. Sejak kecil bukan anak yang tenang. Kapan nilainya keluar? Kamu duduk kembali di meja makan. Wu Xiaozhou berpikir. Mungkin sekitar pertengahan Juli. Kamu mendaftar ke sekolah mana? Wu Xiaozhou tertawa terbahak-bahak. Kamu tertegun, kenapa tertawa? Dia menahan tawanya. Pilihan pertama Yoyo. Tsinghua pilihan kedua Yantai University. Kamu tertegun sejenak. Seingatku, nilai teman ini tidak terlalu bagus, ya. Apakah dia gila? Ketiga. Pilihan adalah sekolah tinggi seni provinsi. Wu Xiaozhou mengangguk. Bung. Aku ingin bertanya dengan lemah. Wu Xiaozhou. Alis tebal? Karena kita sudah sepakat. Semuanya mendaftar ke sekolah tinggi seni provinsi. Kenapa kamu menambahkan Tsinghua dan Yantai University? Wu Xiaozhou terkekeh. Menurutku, bagaimana jika aku menebak semua jawaban dengan benar saat ujian? Bukankah mungkin aku akan pergi ke Tsinghua dan Yantai University? Matamu dipenuhi bintang-bintang kecil. Aku benar-benar ingin memujinya beberapa patah kata. Saudara, jalan pikiranmu benar-benar aneh. Jika bukan karena nilai pelajaran budaya yang terlalu buruk, bisakah kita belajar seni rupa? Dari bidang seni, hanya seni rupa yang bisa dipelajari secara intensif. Berpikir lagi dan lagi. Kamu mengucapkan keputusan yang sudah kamu pikirkan sejak semalam. Aku ingin ganti jurusan apa? Wu Xiaozhou terkejut. Menurutmu bagaimana suaraku saat bernyanyi? Kamu bertanya dengan wajah serius. Lumayan. Meskipun bingung, Wu Xiaozhou tetap menjawab. Bukankah itu sudah cukup? Aku ingin pindah ke jurusan musik. Kamu berkata dengan wajah serius. Jangan bercanda. Bro, kita berdua sudah diterima. Jadi kenapa masih repot menunggu nilai ujian nasional keluar? Saya bertanya padamu, setelah lulus dari jurusan seni rupa. Kamu ingin menjadi pelukis? Wu Xiaozhou tertawa. Omong kosong. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan ijazah sarjana? Saya tidak tertarik sama sekali dengan seni rupa, lalu kamu bertanya padanya. Karena kamu tidak ingin berkarir di bidang ini. Apa gunanya ijazah ini? Mudah mencari pekerjaan. Wu Xiaozhou menjawab dengan santai. Kamu menggelengkan kepala. Jika hanya untuk pekerjaan dan uang, kamu bisa menulis beberapa lagu untuk dijual sekarang. Atau mencari tempat untuk tampil. Ini semua bisa menghasilkan uang. Kamu tidak terlalu paham tentang jurusan seni rupa. Mungkin setelah lulus mencari pekerjaan tidak akan mudah. Kemungkinan terbesarnya adalah menyewa kamar. Dan membuka kelas bimbingan belajar kecil. Mengingat hari-hari sulitmu mengajar di toko-toko alat musik. Kamu semakin menggelengkan kepala. Di kehidupan sebelumnya kamu memiliki penyesalan. Yaitu tidak pernah kuliah. Tidak pernah menikmati kehidupan kampus. Dirimu belum dewasa. Sudah mengiringi musik di klub dansa. Kemudian semua pengetahuan dipelajari di universitas kehidupan. Jika di kehidupan ini bisa kuliah, tidak akan ada penyesalan lagi. Xiao Wu tidak boleh melewatkannya. Xiao Wu, ayo ganti jurusan bersamaku. Aku jamin kamu bisa menghasilkan banyak uang di masa depan. Wu Xiaozhou tersenyum pahit. Saudaraku, aku juga ingin bernyanyi. Tapi suaraku sangat jelek. Sulit didengar, ya kan? Kamu menggaruk-garuk kepala. Malas untuk mengingatnya. Lalu berkata, coba nyanyikan 2 baris. Aku ingin mendengarnya. Wu Xiaozhou juga tidak sungkan. Langsung bernyanyi. Baru menyanyikan 2 baris.
Kamu menyeka keringat di dahi. Cepat hentikan dia. Oke, oke. Cepat diam. Wu Xiaozhou terkekeh dan berkata, kemampuan saya ini lebih baik daripada nyanyianmu dulu. Benarkan. Ayi, kenapa kamu tiba-tiba bisa bernyanyi? Hai. Ceritakan padaku, cepat hentikan dia. Aku bertanya padamu. Jika aku mengajarimu sebuah alat musik, bisakah kamu menguasainya sebelum akhir Agustus? Wu Xiaozhou hampir gila. Aku bahkan belum pernah menyentuh harmonika. Apa yang bisa kulakukan? Katakan saja apakah kamu punya tekad. Bayangkan kita bisa menghasilkan banyak uang saat pertunjukan nanti. Banyak sekali uang. Gadis-gadis cantik menangis dan berteriak. Berusaha mati-matian untuk masuk ke pelukanmu. Coba kamu pikirkan. Pikirkan baik-baik. Wu Xiaozhou memejamkan mata sedikit. Tampak mabuk kepayang. Enak sekali. Oke. Sudah diputuskan. Besok aku mulai mengajarimu bass. Sayang sekali kalau badanmu yang besar ini tidak memainkan bass. Kenapa? Mata besar Wu Xiaozhou terbelalak lebar. Apa itu bass? Kamu menepuk dahimu. Orang ini bahkan tidak tahu apa itu bass. Sepertinya tugasku sangat berat. Apakah kamu punya uang? Kamu bertanya lagi. Punya? Tangan Wu Xiaozhou masuk ke celana pendeknya. Mengeluarkan 2 lembar 100 yuan. Kamu menggelengkan kepala, tidak cukup. Cari uang lagi, berapa? Wu Xiaozhou bertanya. 1.000? Sial. Wu Xiaozhou berpikir sejenak lalu berkata. Tunggu sebentar, lalu berlari keluar. Bahkan tidak menutup pintu. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan keringat di sekujur tubuhnya. Masuk ke rumah dan tersenyum misterius. Melihat ini, Li dengan cepat berkata, kamu memintanya dari ibumu, kan? Sial. Bagaimana kamu tahu omong kosong? Ayahmu sangat ingin mengulitimu. Bagaimana dia bisa memberimu uang? Chunhe adalah toko alat musik terbesar. Bernama Bain Music Store. Terletak di ujung jalan komersial. Kamu dan Wu Xiaozhou baru saja berjalan masuk dengan sepeda dan mendengar. Efek distorsi ditambahkan. Suara gitar listrik yang menusuk telinga. Area gitar dikelilingi oleh lebih dari selusin orang. Seorang pria berambut panjang berusia 30-an sedang mencoba gitar listrik berwarna gradasi merah kehitaman. Mendengar suara ini, kamu tidak bisa menahan kerutan di alismu. Dan Wu Xiaozhou berjalan mendekat. Kalian berdua berdiri di samping. Kamu mendengarkan dengan seksama solo gitar ini, keterampilannya biasa saja. Orang ini menggunakan banyak tenun urbanisasi. Dan menggabungkannya secara acak. Benar-benar improvisasi yang memamerkan keterampilan. Tetapi tekniknya tidak kelas atas. Sebuah kelompok orang bertepuk tangan. Pria itu tidak memiliki senyum di wajahnya yang kurus. Berkata dengan dingin. Fender buatan As ini memiliki nada yang sangat murni. Dan nadanya juga kelas 1. Saya rasa yang ini saja. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang mengenakan kacamata berbingkai emas. Mengangguk sambil tersenyum. Oke, Guru Qian. Saya percaya pada penglihatan Anda. Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat petugas penjualan wanita di samping, keluarkan faktur. Berapa harganya? Petugas penjualan wanita. Dengan rambut hitam lurus panjang. Wajahnya penuh senyuman. Ini buatan Amerika murni. Harganya adalah 19.800 yuan. Karena dibawa oleh Guru Qian Yu. Kami akan memberi Anda diskon 10%. 17.820 yuan. Bulatkan saja menjadi 17.800 yuan. Selain itu, kami juga akan memberi Anda tas gitar dan 1 set senar gitar. Pria itu jelas terkejut. Tak kusangka sebuah gitar listrik ternyata sangat mahal. Dia sedikit ragu.
Seorang remaja laki-laki berusia 15 atau 16 tahun di sampingnya menjadi tidak senang. Dengan nada bicara yang panjang. Ayah. Yang ini saja. Menurutku itu cukup bagus. Baiklah. Pria itu sedikit tak berdaya. Ada begitu banyak orang yang melihat. Jadi dia berkata kepada petugas penjualan. Baiklah. Buat fakturnya. Tunggu sebentar, sebuah suara terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat. Aku melihat seorang pemuda tampan melangkah maju. Kau sudah mendengarnya sejak kau masuk. Ini adalah gitar listrik yang sangat murah. Tapi aku tidak menyangka setelah masuk aku baru menyadari. Kepala gitar ini dengan jelas dicetak dengan bahasa Inggris tim 3. Kau sedikit terkejut? Dunia ini ternyata juga memiliki gitar Fender, mencari ingatannya. Baru aku terkejut menyadari bahwa merek-merek besar dari kehidupanku sebelumnya. Semuanya ada di kehidupan ini, kau berdiri. Alasannya sangat sederhana. Apa namanya uang ini? Perilaku guru terlalu menjijikan. Dulu setelah menetap di Anjing. Karena pekerjaan di klub malam tidak terjamin. Jadi dia mulai mengajar di toko musik. Juga sering membantu siswa memilih dan membeli piano. Toko musik juga akan mendapatkan komisi. Tetapi saat itu kau bersikeras. Bahkan jika kau mengambil sedikit uang, harga yang dijual kepada siswa juga harus lebih rendah dari harga eceran toko musik. Hanya dengan cara ini, dapat mencerminkan keuntungan dari bantuan guru dalam memilih. Orang tua menghabiskan lebih sedikit uang. Juga membeli alat musik yang sesuai. Dan guru juga mendapat sebagian kecil biaya kerja keras. Toko musik, orang tua dan guru semuanya puas. Tapi mengambil barang palsu yang tidak berharga. Menjualnya sebagai barang asli. Ini adalah penipuan. Gitar semacam ini membuat orang jijik di kalangan. 17.800 yuan. Sekarang baru tahun 2002. Ini bukan 100 yuan. Jadi kau menunjuk kesengatan listrik di tangan guru Qian itu. Dia berkata, Wu Xiaozhou yang palsu ini tidak menyangka kamu akan maju. Tetapi masih mengikuti di belakangmu. Wajah panjang Qian Yu yang memegang gitar langsung menjadi lebih panjang. Karyawan wanita berwajah bulat itu cemas. Apa yang kamu lakukan? Omong kosong. Orang parubaya yang membeli gitar itu melirik. Dan memutar-mutar melihat gitar itu dan bertanya. Anak muda. Anda bilang gitar ini palsu. Anda mengangguk. Tanpa berkomentar. Qian Yu menyipitkan mata ke arahmu. Berkata dengan jijik. Anak kecil, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Ada juga beberapa anak muda di samping. Yang jelas adalah teman Qian Yu, dan mereka semua mulai marah. Omong kosong apa? Apakah kamu mengerti? Guru Qian. Tapi dia adalah gitaris musim semi dan musim panas kita. Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat keaslian dan berpura-pura? Apakah kamu tahu apa itu gitar elektrik? Pria parubaya itu awalnya tidak ingin membeli alat musik yang begitu mahal. Bagaimanapun, putranya baru saja mulai belajar. Dia merasa bahwa membeli sekitar 1 atau 2.000 yuan sudah cukup bagus. Tapi barusan gitar putranya. Kata guru, gitar ini bagus. Ada begitu banyak kesalahan. Semua orang merasa sedikit tidak enak dilihat. Tapi ketika dia berpikir bahwa keadaannya telah berubah. Seseorang baru saja mengatakan bahwa gitar ini palsu. Dia dengan cepat bertanya lagi. Anak muda. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda bisa melihat keaslian gitar ini? Anda mengangguk sedikit di samping. Dan kemudian melihat ke arah guru Qian ini. Anda bilang gitar ini asli. Lalu apa yang tidak bisa dia putar? Sinyal apa kamu? Sudut mulut Qian terangkat. Tanpa ragu berhenti. Ini adalah seri artis. Adapun gayanya, dia ragu-ragu sejenak. Matanya berkedip tanpa henti. Anda adalah gaya musik pop. Anda terkekeh. Bisa lihat tangannya? Baik. Orang ini terus terang berdiri dan menyerahkan gitarnya padamu. Setelah kamu menerima gitar,
Kamu melihatnya ke atas dan ke bawah, depan dan belakang. Dan senyum muncul di wajahmu. Orang-orang di samping menjadi tidak senang. Hei, aku bilang kenapa kamu tersenyum bodoh? Terkejut kan? Benar kan? Sekali lihat belum pernah menyentuh gitar semahal ini. Bodoh ya? Berlagak sok tahu. Wu Xiaozhou tidak senang di samping. Temperamennya memang tidak meledak-ledak. Melihat begitu banyak orang memarahi temannya. Bagaimana bisa dia tahan? Jadi dia mengulurkan tangan menunjuk ke beberapa anak muda itu. Dan bersiap untuk memarahi. Bilang apa? Kamu menghentikannya? Lalu menatap Qian Yu. Gitar ini memang seri artis. Namanya Steve Rebon Entreats. Ast adalah gaya Texas murni. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Tidak menyangka pemuda kurus di depan mereka bisa menyebutkan begitu banyak bahasa Inggris. Sepertinya memang benar. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa bentuk gitar ini meniru dengan baik. Termasuk detail khusus. Bentuk papan, DLL, tetapi meskipun demikian, itu tidak bisa disebut Fender asli. Karena terlalu banyak tempat yang palsu. Setelah selesai berbicara, kamu menunjuk ke fret ke-10. Pertama, jarak antara kedua fret ini terlalu jauh. Karena Fender tidak memiliki tanda yang sama. Apalagi karena nomor serinya tidak lengkap. Kamu menunjuk ke blok putih kecil. Tidak ada tanda Fender di atasnya. Pickup Fender asli sangat indah. Tulisan itu adalah suara timbul emas yang dicap. Aku tidak akan banyak bicara. Uji gitar yang paling dasar, yaitu tidak bisa menyalakan efek. Tetapi harus mendengarkan warna suara setelah dicolokkan tanpa efek gitar. Makoto adalah suara tabung. Dan juga harganya. Anda melihat ke arah pria parubaya itu. Dengan lembut menepuk panel gitar. Sambil tersenyum. Jika gitar ini asli, maka hanya seharga 17.800 yuan. Anda akan mendapat keuntungan besar. Pria parubaya itu segera bertanya. Lalu berapa harga gitar ini? 800, Anda berkata dengan tenang. Saat ini tidak ada yang berteriak-teriak. Seluruh ruangan terdiam. Wajah Qian Yu pucat pasi. Dia mengatupkan bibirnya. Tidak tahu harus berkata apa. Guru ini sebagai guru Qiu. Mendapatkan komisi dari toko alat musik tidak masalah. Bagaimanapun, orang tua adalah orang awam. Selama mereka tidak menghabiskan uang dengan sia-sia. Dan membeli alat musik yang bagus. Ini adalah Anda baik. Saya baik. Semua orang senang. Tapi wajahmu menjadi muram. Jika bekerja sama dengan toko alat musik untuk menipu orang tua dengan menjual barang palsu. Bukankah minat dan karakter ini terlalu buruk? Tangan Qian Yu mulai bergetar. Wajahnya semakin pucat. Tapi setiap kata yang Anda katakan masuk akal. Dia merasa bersalah di dalam hatinya. Saat ini dia sama sekali tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah pramuniaga wanita berwajah bulat itu. Dengan ekspresi canggung. Berdiri di sana ragu-ragu. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Anda meletakkan kembali gitar di stand gitar. Anda berbalik ke arah Wu Xiaozhou dan berkata, ayo pergi. Lupakan saja toko alat musik ini. Tidak ada yang kita inginkan. Setelah selesai berbicara, Anda berjalan menuju pintu. Orang-orang yang menonton membuka jalan. Pria parubaya di belakang berteriak. Adik kecil? Terima kasih. Anda bahkan tidak menoleh. Melambaikan tangan ke belakang. Setelah melambaikan tangan, pria parubaya itu menariknya. Ayo. Ekspresi Qian Yu sangat palsu. Liu Ge. Dengarkan aku. Apakah ada hal lain yang perlu dikatakan dengan jelas? Keluarga Zhong tampak tidak berterima kasih. Setelah Qian Yu mengatakan ini, melihat putranya sekilas, menarik putranya dan mengibaskan lengan bajunya. Berbalik dan pergi. Qian Yu berdiri terpana dengan wajah pucat.
berlari putih satu demi satu. Setelah waktu yang lama, dia memutar wajahnya, melirik beberapa orang yang menonton, mengertakkan gigi. Dao Ma Sanbang. Saya ingin bertanya. Siapa anak ini? Rebate puluhan ribu yuan dibatalkan begitu saja. Muridnya juga kabur. Anda dan Wu Xiaozhou keluar dari pintu toko alat musik. Wu Xiaozhou mengacungkan jempol ke arah Anda. Luar biasa. Apakah kamu disambar petir, nak? Kapan kamu mengerti begitu banyak? Anda menepuk bahunya yang tebal. Dengan ekspresi kecewa. Saudaraku, kamu harus banyak membaca. Setelah bersepeda 3 blok, akhirnya mereka berdua menemukan toko alat musik kecil lainnya. Toko alat musik itu sunyi, mendekati sisi 2 konter di dalam. Seorang lelaki tua berkepala botak dan berjanggut putih setengah berbaring di kursi rotan. Mengipasi dirinya dengan kipas sambil mengantuk. Anda melirik beberapa erhu yang tergantung di dinding. Lalu menggelengkan kepala sedikit. Semuanya barang murah. Bos, apakah Anda punya erhu bekas di sini? Orang tua itu dengan mata mengantuk mengangkat kipas di tangannya. Menunjuk ke sudut dinding, kemudian menutup matanya lagi.